Bayangin ada seorang cowok yang kelihatannya adalah simbol kesuksesan. Dia cerdas, dia komunikatif, dia sering tampil di sosial media dan membranding dirinya sebagai jutawan muda. Tapi di balik itu semua ada kebohongan yang besar. Inilah kisah Evan Tyler. Cerita ini dimulai di tahun 90-an. Saat itu Evan berada di area Kansas, Amerika Serikat. Dia berusia 16 tahun. Mulai kecil dia sudah menunjukkan tanda-tanda dia adalah sosok anak yang pintar, anak yang cerdas. Di umur 12 tahun dia berhasil membuat video game dia sendiri dan dia berhasil untuk menjual seluruh kopinya ke teman-temannya. Tapi tidak berhenti di situ aja. Dia juga mencoba untuk membuat website yang digunakan oleh orang lain dan orang itu juga membayar dan puas atas hasil kerja website yang Efren buat. Nampaknya dia punya masa depan yang cerah kan. Tapi menurut Efren itu nggak cukup. Dia nggak mau berhenti di situ aja. Tapi poin yang dia mau bukan cuma sukses. Dia juga mau terkenal. Of course, dia juga mau sangat-sangat kaya. Beberapa tahun berlalu. Akhirnya Efren duduk di bangku SMA. Pada saat itu dia duduk dan bertemu dengan temannya yang ternyata memiliki pengetahuan yang sama. Sehingga mereka berdua membuat dan membangun website lowongan kerja untuk para pelajar. Website yang dirangkai yang memang diperuntukkan untuk anak-anak SMA bisa memiliki pekerjaan part-time. Mereka mulai membangun websitenya dan menamainya Go Freight Go. Websitenya udah mulai running, mulai banyak pengunjung. Tapi nggak lama kemudian juga ada masalah yang muncul. Ternyata seberjalannya waktu pengunjungnya mulai berkurang. Trafficnya mulai nggak stabil dan sekitar tahun 2001 websitenya akhirnya stop permanen. Menurut Efren ini adalah kegagalan yang fatal yang berimbas untuk mimpi dia menjadi sukses dan kaya itu semakin lama. Akhirnya di 19 tahun dia punya ide. Ide untuk apa? Berbohong. Dia mulai bohong ke semua orang. Dia bilang kalau websitenya itu sukses. Perusahaan yang dia bangun bisa meraup untung hingga jutaan dolar. Tapi kalian tahu lah faktanya, kalau itu semua nggak benar. Tapi ternyata orang-orang percaya. Nggak cuma orang-orang, tapi media juga udah mulai ngundang dia. Seperti CNN, CNBC, mengundang dia untuk menjadi pembicara sebagai pemuda yang sukses. Dia mulai muncul di televisi, mulai menulis buku motivasi, dan semuanya berhasil membranding dirinya untuk menjadi pemuda yang sukses. Tapi kalian tahu kan, goals Evan bukan cuma populer, dia juga mau uang, dia juga mau sukses. Dia mulai berpikir gimana caranya memanfaatkan kepercayaan publik untuk dia meraup keuntungan. Dan out of the box-nya lagi, target dia adalah orang-orang di gereja. Ternyata dia adalah anak seorang pendeta. Dia mulai mengerti dan tahu gimana lingkup di gereja. Dia tahu sifat jemaat-jemaat yang ada di gereja itu percaya apa yang dibicarakan atau yang diutarakan oleh pendeta. Dan dia punya privilege sebagai anak pendeta. Di tahun 2009, dia mulai membangun relasi di salah satu gereja di Atlanta. Dia mulai berkenalan dengan pendeta yang ada di sana. Dia menawarkan satu program investasi, kata Evernsy ini aman dan legal. Bahkan dia ngeklaim program atau investasi ini sesuai dengan ajaran agama dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi Evan mengatakan bahwa nantinya uang yang masuk akan dialokasikan ke bisnis yang bersih seperti laundry, pom bensin, properti. Bahkan dia juga mengatakan sebagian penghasilannya nanti akan disumbangkan dan jemaat pun percaya semua perkataan yang dibicarakan oleh Evan. Akhirnya Evan mendapatkan nasabah. Mereka mulai mempercayakan uangnya, tabungan hidupnya, dana pensiun yang diberikan kepada Efren untuk diinvestasikan. Dan setelah melihat betapa mudahnya semua ini, akhirnya dia mendatangi gereja lain. Dan mengulangi hal yang sama lagi, dan lagi. Di gereja yang berbeda, dia membawa ide yang lebih besar. Dia punya improvisasi bisnis yang lain. Dia berusaha menjual satu alat namanya Sweepstakes. Dia mengatakan ke investor kalau alat ini bisa meraup keuntungan sampai dengan 300% dari nilai untuk investasinya. Lagi dan lagi, orang-orang percaya, padahal nyatanya tidak ada bisnis yang nyata, tidak ada investasi yang ada, malah ini semua adalah kebohongan. Kalau kalian tahu skema Ponzi, ya, dia melakukan hal tersebut. Uang yang dia dapatkan dari investor baru dipergunakan dia untuk membayar investor yang lama. Sisanya
dia gunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kehidupan Efren dikatakan cukup mewah. Dia memiliki apartemen di New York. Dia membayar iklan untuk mempromosikan dirinya. Yang paling tidak terduga, dia menggunakan uang itu untuk membiayai istrinya menjadi seorang penyanyi. Untuk membuat musik dengan label, mempromosikan musik tersebut, dan membiayai hidup istrinya menggunakan uang hasil penipuan itu. Seiring berjalannya waktu, korban semakin banyak. Menjadi 400 orang dari berbagai negara. Total kerugian dihitung-hitung mencapai 16 juta dolar. As you know guys, skema Ponzi nggak pernah untung. Akhirnya bisnis ini runtuh. Di tahun 2010, uangnya udah mulai habis. Seiring berjalannya waktu, nggak ada lagi dana untuk membayar investor lama. Karena tidak ada pemasukan lagi atau orang yang percaya sebagai investor baru untuk memberikan uangnya ke Efren. Semua orang mulai curiga. Semua orang mulai marah dan menuntut Efren untuk mengembalikan uangnya. Mereka mengganti identitasnya, mengganti penampilannya, dan mereka menjadi seorang terapi di salah satu panti pijat. Dalam waktu yang gak lama, mereka seolah-olah berhasil untuk kabur. Seperti tidak terjadi apa-apa, sampai pada akhirnya ada laporan yang diangkat oleh ABC News. Media tersebut mengungkap kasus ini ke publik, sampai ada orang yang mengenali wajah Efren. Dari situlah semuanya terungkap. Pihak berwenang, turun tangan, dan Efren ditangkap. Dan pengadilan dia mengakui semua kesalahannya. Sehingga hakim memutuskan hukuman yang akan diterima Efren adalah selama 19 tahun penjara. Dari dikenal sebagai sosok yang jenius hingga menjadi sosok simbol kesuksesan yang palsu, pada akhirnya dia berakhir sebagai penjahat. Dari kisah ini kita tahu bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat penting, tapi jika dipergunakan untuk hal yang salah menjadi merugikan untuk semua orang.